Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bangga ya Tuhan memiliki Bapa yang seperti Engkau. Engkau yang telah menciptakan kami. Bahkan ya Tuhan, ketika kami mengecewakan Engkau, kami jatuh dalam dosa. Engkau yang berinisiatif mau menyelamatkan kami ini, orang yang berdosa. Dan bersyukur ya Tuhan, di dalam keselamatan yang Engkau berikan, kami pun bisa kembali di dalam dekapan-Mu itu. Kami dapat hidup tenang bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, apapun yang menjadi struggle, apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depan, kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau yang bawa kami di dalam firman-Mu pada hari ini untuk belajar dekat kepada Engkau, untuk belajar mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Sehingga rindu ya Tuhan, di dalam kehidupan yang Engkau selamatkan ini, kami semakin memancarkan akan kasih-Mu, akan terang-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu setiap kami, supaya kami anak-anak remaja ini semakin mengerti apa yang menjadi pembentukan-Mu di dalam kehidupan kami. Rindu sekali lagi ya Tuhan, hidup kami dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau saja, memancarkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Shalom teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian ya. Ya, Lose sungguh bersyukur sekali di hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di Korem GKY Greenfield ini. Dan perkenalkan nama Lose Ria, pernah di tahun lalu juga khotbah di tempat ini, di Korem ini begitu. Dan Lose pelayanan sebagai pembina di Korem GKY PIK. Nah, rindu kita ke depan ya semakin saling mengenal lagi begitu sebagai keluarga GKY begitu ya yang ada di dalam pelayanan kita bersama. Nah teman-teman sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu What Jesus Said About Hospitality gitu. Dan sebelum lebih jauh dengan tema kita pada hari ini teman-teman sekalian, nah Lose pengen bertanya kepada kita sekalian, kira-kira apa yang menjadi kesan ataupun impression kita ketika mendengarkan kata hospitality? Apa yang teman-teman mengerti tentang hospitality itu? Begitu teman-teman. Kalau host itu kan di dalam bahasa Inggrisnya itu artinya itu tuan rumah begitu. Nah kalau hospitality itu berarti apa begitu? Kalau kita menjadi host di Zoom begitu, berarti kita yang memiliki akses penuh begitu ya terhadap meeting yang berlangsung. Nah kalau kita melakukan hospitality, jadi itu artinya apa begitu. Nah teman-teman, Lose pengen tahu begitu, sejauh apa pemahaman kalian tentang hospitality itu begitu. Dan tolong ya kalian input jawabannya di melalui scan QR ini, karena Lose pengen tahu gitu ya. Apa yang menjadi kesan kalian, impression kalian ketika mendengarkan kata hospitality. Silakan teman-teman sekalian, input jawabannya. Jangan lama-lama ya, langsung aja. Karena waktu Lose juga gak lama di khotbah ini. Oke, perhotelan, warm, ramah, rumah sakit, hospital. Oke, terus apa lagi? Yuk. Hotel, Megacan. Hah? What that? Megacan, kekeluargaan, pelayanan, keramahan. Oke. Treating your guests well. Oke ya, mentreat tamu kita dengan baik begitu. No idea. Oke. Oke, cukup teman-teman sekalian ya. Ya kira-kira Lose tahu gitu ya. Kurang lebih
kalian ternyata punya kesan, kalian punya impression gitu ya terhadap yang namanya kata hospitality ini gitu. Ada yang menjawab keramahan, yaitu memang dalam bahasa Indonesianya. Ada yang juga jawab bagaimana men-treat akan tamu kita dengan baik begitu. Lalu juga ada yang jawab megachan, apa itu megachan gitu ya. Ada yang jawab no idea, pelayanan, keramahan dan sebagainya begitu. Oke, terima kasih begitu ya untuk interaksi kita begitu. Dan teman-teman sekalian, dengan apapun ya jawaban kita yang kita sudah input lewat Slido ini teman-teman sekalian. Nah, Loso juga mengumpulkan beberapa sumber begitu yang menyatakan arti daripada kata hospitality ini begitu. Dan beberapanya itu menyatakan seperti ini begitu ya. Jadi dari satu blog menyatakan bahwa hospitality itu adalah konsep ataupun praktek memberikan layanan yang ramah dan menyenangkan kepada tamu ataupun pengunjung. Jadi kalau dia menjadi host, menjadi tuan rumah begitu ya. Bagaimana dia mengupayakan supaya bisa memberikan layanan yang ramah, yang menyenangkan kepada tamu ataupun pengunjung yang mengunjunginya begitu. Dan teman-teman sekalian, kata hospitality ini begitu ya memang biasanya dipakai di dalam industri perhotelan ataupun pariwisata begitu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana pengusaha di dalam bisnis pariwisata ataupun perhotelannya, nah dia berusaha mengupayakan supaya para tamunya, para pengunjungannya itu mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional. Dan ketika ya tamu-tamu ataupun pengunjungnya itu merasakan hospitality yang baik gitu. Nah, pengunjung ataupun tamunya itu pada akhirnya mau datang kembali begitu ke tempat pariwisata ataupun perhotelan yang sedang ada begitu ya, yang dikunjungi begitu. Bahkan tamu ataupun pengunjung itu tidak segan-segan begitu untuk memberikan rating yang tinggi begitu di tempat pariwisata ataupun perhotelan yang dikunjungi. Karena apa? Karena sekali lagi mendapatkan akan hospitality yang baik begitu. Sehingga tamu ataupun pengunjungnya itu merasakan akan pengalaman yang positif begitu dari bagaimana hospitality yang diberikan kepada mereka. Dan pertanyaannya kepada kita sekalian teman-teman sekalian, nah bagaimana ketika juga kita datang ke Korem GKY Greenfield ini teman-teman sekalian. Apakah kita juga mendapatkan hospitality yang baik begitu antara satu dengan yang lain. Ketika kita berkomunitas di tempat ini, apakah kita juga memperlakukan sesama dengan baik, ya, melakukan hospitality dengan baik begitu. Sehingga yang datang ke Korem ini juga mengalami kesan yang baik begitu di Korem kita, pengalaman yang positif. Ya. Tidak hanya anggota Korem ini begitu. Ketika ada orang-orang baru yang datang ke Korem ini, apakah mereka juga mengalami pengalaman yang positif, kesan yang positif begitu di Korem GKY Greenfield ini. Dan teman-teman sekalian, lewat hospitality yang kita akan sama-sama bahas pada hari ini, ya kita rindu gitu ya. Ketika orang-orang datang ke Korem GKY Greenfield ini, mereka pun semakin merasakan pengalaman yang positif, kesan yang positif. Sehingga mau datang lagi berkunjung ke Korem ini. Mau bahkan menjadi komunitas di tempat ini teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, dari pengertian satu blog tentang hospitality ini, Loso pun juga jadi ingat begitu ya. Dengan drakor yang sedang berlangsung di Netflix ini ya, tentang King the Land. Ada yang pernah nonton? Ada yang sedang nonton? Oke, ada beberapa. Ya, ada yang nonton? Nah teman-teman sekalian, Loso suka banget sama drama Korea begitu ya. Bahkan dari remaja seperti kalian sampai segede ini umur 30-an teman-teman sekalian masih juga nonton Korea begitu. Karena ya Loso melihat film Korea itu bagus begitu ya di dalam bagaimana membuat drama Korea begitu. Dan salah satu yang Loso ikutin yaitu adalah King the Land begitu. Nah Loso suka dengan artis utamanya gitu, yaitu Yoona SNSD yang cewek gitu ya, Yoona SNSD yang dimana di dalam film ini dia berperan sebagai Saran gitu. Dan Saran ini begitu ya, kerjanya itu di sebuah hotel yang besar dan dia itu dikatakan sebagai hotelier gitu ya.
Yang bagaimana bukan dia yang punya hotel begitu, tetapi bagaimana dia sebagai staf yang mengusahakan akan bagaimana berjalannya hotel tersebut begitu. Dan bagaimana Yuna sebagai hotelier itu begitu ya di dalam film ini, dia pun berusaha melakukan yang namanya hospitality. Dia berusaha supaya tamu-tamu yang datang ke hotel di tempat yang tempat dia bekerja itu bisa merasakan yang namanya kenyamanan, kepuasan begitu sebagai pengunjung hotel gitu. Dan Yuna dengan dia bekerja dengan baik begitu ya di hotel yang ada di dalam drakor ini diceritakan bahwa dia pun dipercayakan ketika ada sultan begitu ya dari Arab yang kaya begitu ya untuk berkunjung begitu, menginap di hotelnya begitu. Dan Yuna sebagai hotelier begitu ya, dia berusaha bekerja dengan baik begitu. Dia berusaha supaya sultan yang datang ke hotel tempat dia bekerja itu merasakan akan kepuasan, kenyamanan. Dan tentunya Yuna pun melakukan yang namanya hospitality begitu ya, yang baik begitu. Dan diceritakan di episode 8 teman-teman sekalian, bahwa sultan itu menyatakan apa? Aku itu puas begitu, aku itu nyaman begitu karena hospitality yang kamu berikan. Bahkan dia menawarkan kepada Yuna untuk memberikan hotel, namanya sultan gitu ya. Aku akan memberikan hotel kepadamu begitu. Dan Yuna mengatakan apa? Enggak, aku enggak mau menjadi pengusaha pemilik hotel gitu. Tapi aku mau menjadi hotelier gitu ya. Sebagai yang mengusahakan akan hotel ini sehingga orang-orang mendapatkan hospitality yang baik begitu ketika berkunjung ke hotel di mana tempat aku bekerja. Dan teman-teman berbicara tentang Yuna sebagai hotelier gitu ya. Dan disinilah kita mendapatkan pengertian begitu teman-teman sekalian. Bahwa hospitality itu bukan hanya berbicara ketika kita menerima tamu. Kita membukakan akan tempat kita untuk orang-orang kunjungi begitu. Tapi di dalamnya adalah berbicara tentang spirit yang friendly. Spirit yang mau menyambut. Spirit yang mau menerima begitu. Akan sesama kita itu teman-teman sekalian. Karena kalau kita lihat dengan lebih dalam arti daripada kata hospitality itu teman-teman sekalian. Nah itu terdiri dari dua kata begitu ya di dalam bahasa Yunani. Yaitu dari philos yaitu love dan xenos yaitu stranger begitu. Dan kalau mau ditarik arti katanya hospitality itu adalah bermakna loving the stranger begitu. Jadi mencintai akan orang asing, gitu. Dan disinilah kita dapat menarik arti daripada kata hospitality itu, yaitu bukan hanya mengasihi sesama yang kita kenal ini, ya. Misalnya teman-teman duduk pasti sama teman-teman dekatnya kan ini sekarang kan ya, bukan sama orang baru kan, atau orang yang belum terlalu dikenal kan, pasti sama teman-teman dekatnya kan. Nah tapi ketika kita melakukan yang namanya hospitality ini, gitu ya. Kita berusaha begitu dekat juga begitu kepada orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang bahkan kita mungkin baru kenal ataupun tidak terlalu kenal teman-teman sekalian. Dan inilah spirit daripada hospitality ini begitu. Dan bahkan dikatakan di kamus Webster begitu ya, seorang yang melakukan hospitality dia itu friendly, dia itu kind, dia itu solicitous, yaitu bagaimana perhatian yang besar begitu kepada tamu yang datang. Dan teman-teman sekalian, inilah yang berbicara tentang hospitality ini. Bagaimana kita sekali lagi bukan hanya menerapkannya kepada sesama yang kita kenal, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang baru kita kenal, orang-orang yang tidak terlalu kita kenal. Kita bukan hanya menerima mereka datang ke korem kita ini, tetapi bagaimana kita menyambutnya dengan ramah. Kita memperlihatkan akan kasih kita kepada mereka. Dan ketika kita juga melakukan akan hospitality ini begitu ya di gereja teman-teman sekalian. Nah spirit kita adalah apa? Yaitu memperlihatkan akan hatinya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu kepada sesama yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam komunitas ini. Entah yang sudah lama datang ke korem ini ataupun yang baru datang ya mengunjungi akan korem kita ini.
Mereka dapat melihat akan kasih Tuhan melalui komunitas kita ini. Jangan sama seperti kayak Fiona begitu ya. Dia merasakan begitu di sekolah dia malah dikucilkan, malah dibully begitu. Nah jangan-jangan sampai di Korem ini juga ada orang-orang yang merasakan hal yang sama. Bahwa mereka dikucilkan, mereka dibully, mereka termarginalkan. Enggak seperti itu ya teman-teman sekalian. Tapi ketika kita belajar tentang hospitality ini teman-teman sekalian. Orang-orang di sekitar kita sekali lagi apa? Dapat merasakan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan. Dan disitulah berbicara tentang bagaimana kita juga apa? Menjadi saksi Injilnya Tuhan. Begitu. Dan teman-teman ketika kita ingin mengerti soal Injil Tuhan itu. Sebenarnya ya kita nggak bisa mengerti itu dengan sendirinya teman-teman sekalian. Tetapi tidak jarang Tuhan pun mempercayakan kita untuk belajar tentang Injil Tuhan itu melalui komunitas kita ini. Dan salah satunya ketika kita juga mempraktikkan akan hospitality di dalam komunitas kita ini, ya kita berusaha agar sesama kita itu dapat merasakan Injil Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Dan teman-teman, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hospitality itu? Yaitu yang pertama teman-teman sekalian, ketika kita melakukan yang namanya hospitality, itu berarti apa? Kita itu bukan melakukan untuk diri kita, tapi kita itu melakukannya untuk Tuhan. Nah teman-teman coba kita sama-sama dengan cepat kita buka dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 21 sampai 30. Oke, teman-teman aku mengajak kita untuk membacakan ya di dalam ayat 35 sampai yang ke-40. Aku mulai ayat 35, teman-teman sekalian ayat 36 demikian seterusnya sampai ayat yang ke-40. Ayat 35 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah teman-teman sekalian, bagian ini berbicara bagaimana ketika anak manusia datang untuk yang kedua kalinya, maka dia akan mengadakan penghakiman begitu ya. Dia akan memisahkan siapa yang sejatinya pengikutnya, siapa yang mereka bukan pengikutnya begitu. Dan dia mengatakan bahwa di dalam bagian ini, kalau kita melihat daripada ayat-ayat yang kita baca tadi begitu ya. Orang-orang yang melakukan hospitality itulah orang-orang percaya yang melakukan hospitality itulah yang sejatinya adalah para pengikutku. Karena kenapa? Ya ditekankan juga di ayat 40 di situ dikatakan bahwa mereka yang melakukannya adalah sesungguhnya bukan melakukan untuk sesamanya saja begitu. Tetapi mereka pun telah melakukannya untuk Tuhan gitu. Dan firman Tuhan ini menyatakan siapa yang melakukan hospitality kepada sesamanya, maka ia pun melakukannya untuk Tuhan. Nah teman-teman sekalian pada waktu itu sangat relate begitu ya. Bagaimana tindakan hospitality kepada sesama begitu. Karena kenapa? Di zaman dulu sangat minim yang namanya penginapan. Sangat minim yang namanya guest house begitu ya.
Dan bahkan ketika harus menginap di tempat penginapan di guest house seperti itu, biayanya biasanya sangat mahal begitu. Dan makanya orang-orang pada waktu itu sangat bergantung kepada kebaikan satu dengan yang lain di dalam melakukan hospitality, membuka rumahnya begitu. Untuk orang-orang yang bagaimana mereka dari ke daerah gitu bisa menginap begitu di rumahnya begitu. Dan teman-teman, Tuhan Yesus pun di dalam pelayanannya begitu ya ke daerah-daerah sangat bergantung kepada apa? Hospitality daripada sesama begitu ke daerah-daerah yang dia kunjungi begitu. Dan makanya teman-teman sekalian, ketika orang-orang ataupun bahkan orang percaya pengikut Tuhan juga dapat melakukan yang namanya hospitality, nah firman Tuhan pun memuji orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana di dalam Imamat 19, di situ memang ditekankan gitu. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, nah orang asing yang tinggal padamu itu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri begitu, karena kamu juga adalah orang asing. Jadi dari bagian perjanjian lama sepanjang Alkitab bahkan di perjanjian baru juga menekankan akan hospitality ini. Bagaimana mereka yang harus menerima orang asing. Bagaimana mereka yang harus mengasihi orang asing teman-teman. Dan ketika mereka dapat melakukannya itu kepada sesamanya teman-teman sekalian. Maka firman Tuhan pun memuji mereka. Bahwa mereka juga telah melakukannya untuk Tuhan begitu. Bahkan di dalam perjanjian baru di dalam Ibrani 13 di situ ditekankan begitu ya. Orang-orang yang dapat melakukan yang namanya hospitality itu. Nah ketika mereka dapat memberikan tumpangan kepada orang. Nah dikatakan bahkan sebab dengan berbuat demikian jangan-jangan kamu itu telah menjamu malaikat begitu. Kamu telah menjamu Tuhan begitu. Dan teman-teman dapat melihat daripada Kejadian 18 begitu ya, di mana pernah diceritakan begitu bahwa Abraham itu kedatangan orang asing, para stranger begitu ya. Dan ketika Abraham itu menerima mereka, menjamu mereka, ternyata apa? Abraham itu sedang menjamu Tuhan dan malaikatnya teman-teman sekalian. Dan inilah yang ditekankan teman-teman sekalian ya, ketika kita berbicara tentang hospitality itu. Kita bukan hanya membukakan tempat kita, tapi kita memberikan pelayanan yang ramah begitu kepada sesama kita. Di dalam kita memberikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Dan Alkitab memuji akan hal ini ketika kita dapat melakukannya. Dikatakan apa? Jangan-jangan ketika kita melakukannya pun kita telah menjamu Tuhan. Kita telah menjamu malaikat Tuhan gitu. Dan inilah yang ditekankan di dalam Alkitab. Bahkan bukan hanya hospitality itu bukan hanya sekedar membuka begitu ya, menerima tamu teman-teman sekalian. Tetapi ketika juga berbicara di dalam Lukas 14 ayat 13, di situ ada dikatakan ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah dari bagian ini kita dapat menangkap apa teman-teman sekalian? Bahwa Tuhan rindu kita juga melakukan hospitality itu bukan hanya sekedar menerima tamu. Tetapi melihat sesama kita ya di komunitas kita ini siapa mereka yang membutuhkan akan uluran tangan kita, uluran kasih kita kepada sesama. Bahkan di situ dikatakan apa? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Di sini menekankan apa? Kepada siapa yang membutuhkan akan uluran kasih kita. Ya, melalui hidup kita. Dan teman-teman sekalian, ketika kita dapat melakukan yang namanya hospitality ini begitu ya kepada sesama yang membutuhkan, dikatakan apa? Bahwa kita pun dapat melakukan akan hal itu adalah untuk Tuhan. Dan teman-teman, apalagi yang berbicara tentang hospitality itu kepada setiap kita. Selain kita melakukannya untuk Tuhan, teman-teman sekalian, juga dikatakan bahwa apa? Ketika kita melakukan yang namanya hospitality, maka kita pun dapat apa? Men-train begitu ya, our attitude begitu. Sikap kita begitu. Di dalam bagaimana kita menghidupi akan kasih Tuhan. Nah Tuhan tahu begitu betapa kita itu rentan sebenarnya apa?
nggak mengasihi. Kita hanya mengasihi siapa yang mereka yang cocok, siapa yang mereka yang kita sukai, kita senangi, begitu. Kita cenderungnya mengasihi yang seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengatakan coba kasihin orang-orang yang baru kamu kenal, orang-orang baru, orang-orang yang baru datang. Nah Tuhan tahu begitu ya, bahwa kita itu betapa rentan untuk bisa nggak mengasihi orang-orang yang seperti itu, begitu. Apalagi dikatakan kasihilah the stranger, kasihilah orang-orang asing, begitu. Dan makanya ketika kita belajar tentang hospitality pada hari ini teman-teman sekalian, nah Tuhan juga mau men-train begitu ya, mau men-training our attitude begitu, ketika kita dapat melakukannya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, ya di bagian lain di dalam Alkitab gitu ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16, yuk sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Di situ ada bercerita tentang, kalau lihat perempuan ini berarti bercerita tentang apa teman-teman sekalian? Hah? Perempuan apa? Cerita tentang apa ini? Coba buka ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Ya, aku bacakan ayat 14, kalian ayat 15 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membukakan hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah di dalam Kisah Para Rasul 16 ini teman-teman sekalian bercerita tentang bagaimana para rasul yang pada waktu itu sedang mengadakan pemberitaan Injil begitu ya ke daerah-daerah begitu. Dan ketika ada di dalam satu daerah begitu ya teman-teman sekalian, nah mereka pun berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Lydia ini yang menjual kain ungu begitu ya dari kota Tiatira begitu. Dan di dalam pelayanan para rasul itulah dikatakan apa? Lydia itu percaya kepada Tuhan. Dan ketika Lydia memberi dirinya untuk dibaptis begitu ya, dia menerima akan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dikatakan di dalam bagian ini bahwa apa? Tuhan itu membukakan akan hatinya untuk melakukan akan pelayanan hospitality kepada para rasul yang baru dia kenal itu, begitu teman-teman sekalian. Dan dikatakan ketika Tuhan membukakan hatinya, begitu, apa yang dilakukan oleh Lydia, begitu. Dia meresponi akan panggilan Tuhan itu ya, untuk melakukan akan hospitality itu kepada para rasul. Dan dikatakan di dalam bagian ini, teman-teman sekalian, dia pun menawarkan kepada para rasul untuk menumpang di rumahnya, begitu. Bahkan di ayat 15 di situ ada kata apa? Mendesak mereka begitu. Jadi artinya apa? Dia dengan sangat begitu mengajak para rasul itu untuk menginap ke rumahnya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, ya inilah yang dilakukan oleh Lydia begitu. Dan dia sebagai new believer pada waktu itu pada akhirnya apa? Bisa membagikan akan kasih Tuhan begitu. Tuhan yang men-train akan attitude-nya di dalam kasih begitu untuk bisa apa? Belajar menerima para stranger, para rasul yang ada pada waktu itu, teman-teman sekalian. Dan inilah yang sebenarnya juga kita bisa tangkap gitu ya. Ketika Tuhan membukakan hati kita untuk melakukan pelayanan hospitality kepada sesama, ya kita juga harus merespon begitu. Karena disitulah kita apa? Dapat dilatih gitu di dalam sikap hati kita. Untuk membagikan akan Injil Tuhan kepada sesama. Bahkan di dalam bagian yang lain begitu ya, dikatakan di dalam 3 Yohanes ayat 5 sampai 8 di sini, ketika orang-orang percaya begitu ya, dapat melakukan yang namanya pelayanan hospitality,
maka dia pun dapat menjadi saksi yang hidup begitu kepada sesamanya itu. Dan bahkan ketika menjadi kesaksian yang hidup, nah para stranger itu, para orang-orang yang asing itu pada akhirnya apa? Dapat menceritakan akan tentang pengikut Tuhan begitu ya, tentang Tuhan begitu di dalam kehidupan mereka. Nah makanya teman-teman sekalian, dari firman Tuhan ini juga mengajak begitu ya, memanggil begitu setiap kita untuk sama-sama melakukan yang namanya pelayanan hospitality itu. Karena kenapa? Disitulah kita dapat dilatih di dalam sikap kita untuk menjadi apa? Pengikut Tuhan yang baik. Menjadi kesaksian yang baik begitu bagi sesama kita. Bahkan dikatakan di dalam bagian yang lain begitu ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 9. Kita sama-sama bacakan bagian ini ya. 1, 2, 3. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah bahkan di dalam bagian yang lain di situ dikatakan apa? Menekankan kalau kalian melakukan pelayanan yang hospitality gitu, jangan sampai kalian itu bersungut-sungut. Nah Losa tadi mengatakan apa? Kita itu sangat rentan untuk tidak mengasihi para stranger, para orang-orang yang baru kita kenal, para orang-orang yang kita nggak dekat begitu di dalam komunitas kita. Bahkan ketika firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan pelayanan ini, nah di bagian firman Tuhan yang lain menekankan gitu, bahwa kita pun bisa bersungut-sungut di dalam sikap kita melakukan hospitality itu. Dan disinilah firman Tuhan mengajak kita begitu ya. Ketika kita berusaha melakukan hospitality, ya kita melatih akan sikap kita di dalam kita mengasihi. Kita juga melatih akan sikap kita supaya apa? Enggak bersungut-sungut ketika melakukan pelayanan kepada sesama itu. Dan teman-teman sekalian, terakhir teman-teman sekalian ya, ketika kita melakukan yang namanya pelayanan hospitality, yaitu karena apa teman-teman sekalian? Kita juga menyadari begitu, bagaimana anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman sekalian, kita juga ini ya ketika kita jatuh di dalam dosa, kita pun adalah orang-orang yang terasing daripada Tuhan. Karena kita jatuh di dalam dosa. Hidup kita itu terpisah begitu ya. Hidup kita itu bahkan apa jauh daripada Tuhan begitu. Tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam inisiatif Tuhan, di dalam hospitality-nya Tuhan gitu ya. Dia yang mau turun langsung, terjun langsung begitu. Untuk menyatakan akan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan kita para stranger ini teman-teman sekalian. Ya, pada akhirnya di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dia bukan lagi menyebut kita sebagai orang asing begitu. Tetapi Tuhan menyebut kita as a friend. Tuhan menyebut kita adalah sahabatnya, bestinya teman-teman sekalian. Dan itulah yang Tuhan lakukan teman-teman sekalian di dalam anugerahnya kepada setiap kita. Dan makanya ketika kita melakukan akan pelayanan hospitality itu teman-teman sekalian, ya kita menyadari begitu ya, bagaimana anugerah Tuhan yang juga sudah ada buat setiap kita. Bagaimana Dia yang sudah menyatakan akan kasih-Nya kepada setiap kita. Sebagaimana seorang tokoh Alkitab, tokoh teolog begitu ya, yang menyatakan gitu, bahwa tindakan keramahan yang utama, the ultimate act of hospitality, adalah ketika Yesus Kristus mati bagi para pendosa untuk menjadikan setiap orang yang percaya menjadi keluarga Allah. Kita ini bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita kini dapat pulang kepada Tuhan. Setiap orang percaya kepada Yesus menemukan akan rumahnya di dalam Tuhan. Nah kita menyadari akan anugerah Tuhan ini teman-teman sekalian. Bahwa kitanya dulu terasing. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam keselamatan Tuhan, kita pun menerima akan yang namanya apa? Home dari Tuhan. Kita bisa feel at home bersama dengan Tuhan. Dan makanya teman-teman sekalian, ketika kita merenungkan akan tema pada hari ini, begitu ya, tentang hospitality, teman-teman, Loso juga berharap begitu ya, bahwa di dalam Korem GKI Greenfield ini, biarlah kita boleh bertumbuh sebagai komunitas
yang membagikan akan kasih satu dengan yang lain. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita akrab, yang kita kenal gitu. Tetapi cobalah belajar ya untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang yang belum terlalu kita kenal, yang tidak kita kenal, ataupun orang-orang yang baru begitu, yang akan datang ke korem kita. Misalnya di minggu depan dikatakan apa ya, kelas 6 itu akan naik ke korem gitu. Nah bagaimana kakak-kakaknya ini yang ada di korem mau gak menyambutnya, membagikan akan kasih itu kepada adik-adiknya. Atau ada yang bersungut-sungut, ada yang ngomel begitu. Aduh saya kan introvert, jangan saya deh begitu. Biar aja itu adik-adik kelas 6 nanti juga akrab sendiri sama kita. Saya juga dulunya begitu, gak disambut sama kakak-kakak saya yang ada di korem. Nah, biarlah dia akrab sendiri begitu di korem ini begitu. Dia berusaha sendiri begitu. Jangan seperti itu teman-teman sekalian. Kita kakak-kakaknya itu yang harus menyambut akan adik-adik kita. Ataupun ketika kita melakukan yang namanya hospitality ini, kita melihat begitu ya, kepada sesama kita di dalam komunitas ini, siapa-siapa mereka yang membutuhkan akan uluran kasih kita. Siapa-siapa mereka yang membutuhkan akan kehadiran komunitas di dalam bagaimana mereka merasakan akan kasih Tuhan, akan Injil Tuhan. Karena ingatlah teman-teman sekalian, bahwa kita pun adalah orang-orang yang menerima akan anugerah Allah. Kita rindu di dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan ini, biarlah kita semakin membagikan akan kasih-Nya. Kita akan semakin menyatakan akan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh menggerakkan kita untuk semakin hidup di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami pun mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau sudah berikan anugerah keselamatan. Dan Tuhan, ketika kami belajar tentang hospitality pada hari ini, biarlah ya Tuhan Engkau yang terus menguatkan kami supaya memiliki spirit di dalam membagikan akan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Kami rindu ya Tuhan melalui komunitas kami ini, biarlah Injil-Mu yang semakin diwartakan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biar juga Engkau yang terus bantu kami di dalam waktu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.